Oke, sekarang saya bakal demoin tentang penggunaan comparable dan komparator ya di Java. Nah, sebelumnya kita flashback dikit ya tentang ngurutin data di collection. Ya, saya ambil contoh misalnya kita pakai set ya. Kemudian saya implementasiin pakai tree-set ya. Tree-set itu kan dia bisa ngurutin otomatis ya. Kalau misalnya kita contoh pakai string ya, maka dia urut dari karakter ASCII ya, atau dari kalau misalnya kita yang diinputin nama orang misalnya, berarti dia akan diurutin dari secara alfabet ya, dari A sampai Z gitu. Kemudian kita coba tambahin beberapa nama orang ya. Saya tambahin yang hurufnya agak di akhir misalnya Tony gitu. Kemudian ada Bambang ya. Kemudian ada misalnya Eko. Kemudian ada Agus misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita coba lihat hasilnya ya. Nah, dia akan diurutin dari secara alfabet ya. Jadi yang hurufnya A, Agus ya, pertama, kemudian Bambang B, Eko E, Tony T ya. Jadi urut. Meskipun kita masukinnya acak ya. Kalau misalnya kita mau ubah-ubah urutannya pun ya, saya selipin di sini, output akhirnya juga nggak ngefek ya, tetap seperti ini ya. Karena dia diurutin dari datanya ya, berdasarkan datanya. Jadi bukan berdasarkan urutan inputannya ya, seperti itu. Oke, ini kasusnya kalau untuk tipe data yang memang udah punya natural order ya, pengurutannya udah ada dari sononya ya. Biasanya tipe data primitif atau tipe data yang dia sudah mengimplement comparable ya. Salah satunya contohnya string. Ya, jadi kalau string itu dia akan dirutin dari karakter ASCII-nya. Nah, sekarang gimana kasusnya kalau kita mau pakai objek yang kita bikin sendiri ya, dimana dia belum diatur ya pengurutannya mau pakai apa. Di sini saya udah siapin ya, misalnya kita punya kelas penduduk, ada dua atribut ya, jadi ada nama sama ada usia. Nama itu tipenya string, usia itu tipenya integer ya. Ini udah saya lengkapin pakai konstruktor sama setter getternya ya. Nah, kemudian kita coba bikin ya. Di sini saya ganti ini pakai penduduk, ini juga pakai penduduk ya. Seperti itu, kemudian kita coba run ya. Masih kosong. Nah, kemudian kita coba buat nambahin satu data ya. New penduduk. Tadi parameter pertama itu adalah nama ya. Misalnya saya masukin Tony, umurnya 30 tahun. Kemudian saya run. Nah, ternyata error ya. Jadi ketika dia coba masukin data, itu tiba-tiba error ya. Jadi munculnya itu errornya adalah kelasnya ya, objeknya itu nggak bisa di-cache ke comparable ya. Artinya si compiler ini bingung ya. Dia ini mau disorting dari apanya? Apakah dari nama atau dari usianya ya? Karena ada dua atribut di sini ya, dan itu belum didefinisikan di kelas di interface comparable-nya ya. Nah, di sini jadi kita kalau misalnya punya objek ya yang plain gini ya, dia nggak bisa langsung di sorting ya pakai tree-set ya. Kita harus implement pakai comparable ya. Jadi solusinya adalah kita tambahin di sini ya, implements comparable ya. Kemudian kita masukin tipenya penduduk. Nah, lalu kita di sini harus mengimplementasikan metode yang ada di interface comparable ya, yaitu namanya compare to. Kita override ya. Ini diklik aja, kemudian nah ini. Nah, ini metodenya ya, compare to. Nah, sekarang kita mau compare dengan cara seperti apa ya. Nah, di sini karena kembalinya integer ya, berarti kita harus balikin angka ya. Kita balikinnya ada tiga macam ya. Jadi pertama kita balikin minus. Kalau misalnya si atribut yang ada di sini itu mau diposisikan lebih dulu dari atribut yang dikirimin di sini ya. Kemudian kalau 0 itu kalau nilainya sama, dan kalau plus itu kalau misalnya
nilai di sini itu harus didahulukan ya. Nah, karena kita pakainya sistemnya ascending ya, berarti kalau misalnya nilai di kelas ini lebih kecil dibandingin dengan yang di sini, maka balikin nilai minus ya. Nah, sekarang kita coba bandingin dari usianya ya. Jadi usianya berarti kita tinggal return this.usia dikurangi dengan di sini O-nya saya ganti P aja ya. P.get usia ya, seperti ini. Nah, ini udah kita compare ya, seperti ini ya. Berarti harusnya ini bisa, nggak ada masalah ya. Saya run, oke ya. Bisa berhasil, nggak ada error. Kemudian saya coba tambahin beberapa data ya. Bambang itu umurnya misalnya 40 ya. Kemudian tambahin ada Agus ya, umurnya misalnya 35. Kemudian ada Eko ya, umurnya misal 17 ya. Oke, ini kalau kita print hasilnya masih acak begini ya. Kita override dulu method toString ya. Jadi toString supaya nanti bisa kelihatan hasilnya ya. Jadi kita di sini return this.nama ya, ditambah strip usianya ya, usia seperti ini. Oke, kemudian kita coba run. Nah, keluar hasilnya seperti ini ya. Dia kan kita compare-nya dari usia ya. Nah, berarti di sini udah muncul ya, dari usianya yang paling kecil adalah Eko 17, kemudian Tony 30, Agus 35, Bambang 40 ya. Seperti itu. Jadi ini keluar hasilnya ya begini. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau ganti ya, dia akan disorting berdasarkan nama ya. Ya, berarti di sini kita tinggal ubah ya. Di method compare to ini dia pakainya bukan usia tapi nama. Nah, karena nama itu dia tipenya string dan string itu sudah merupakan turunan dari comparable, ya kita tinggal pakai method compare to punyanya si string ya. Seperti ini ya. Ini panggil p.get nama ya. Nah, seperti ini ya. Karena kan kalau kita harus implementasiin dari nol, berarti kita harus looping tiap karakter ya. Jadi karakter pertama di sini dibandingin dengan karakter pertama di namanya variabel p ya. Nah, itu kelamaan ya. Jadi kita manfaatin aja yang udah ada ya. Nah, seperti ini kita ganti. Kalau udah kita coba run ya. Nah, maka dia diurutin dari namanya ya, sesuai alfabet seperti ini ya. Gitu. Itu untuk comparable ya. Jadi kalau comparable itu cukup diubah aja ya di sini ya. Kemudian di bagian implementasinya sebenarnya nggak ada yang beda ya. Di sini sama aja kayak biasa ya. Kita implementasiin setnya ya, kemudian kita tambahin datanya ya, seperti itu. Oke, itu kalau pakai comparable. Nah, sekarang kasusnya kalau misalnya kita mau pakai komparator ya. Komparator itu dipakai kalau misalnya kita nggak punya akses ke source code dari kelas yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya kita asumsikan kelas penduduk ini kita cuma pakai dari tempat lain ya. Kita cuma import aja library-nya. Tapi kita tetap pengen compare si penduduk. Caranya gimana? Nah, caranya bisa pakai komparator. Nah, di sini itu saya hapus dulu penduduk jadi kelas biasa ya. Seperti ini, dia udah bukan turunan dari comparable ya. Kalau di run itu pasti error ya. Nah, kemudian kita bikin satu kelas baru ya. Misalnya kita mau compare pakai usia ya. Berarti kita kasih nama usia komparator. Seperti ini. Kemudian kita implement ke komparator ya, tipenya penduduk ya. Seperti itu, jangan lupa import ya. Kemudian mengimplementasikan metode. Nah, yang diimplementasikan metodenya itu namanya adalah compare ya, seperti ini. Oke. Nah, di sini cara kerjanya sebenarnya sama ya. Cuman bedanya kalau tadi kan
salah satu atributnya itu ada di kelas itu, ya. Jadi parameter di sini cuma satu, yaitu pembandingnya aja. Nah, kalau sekarang ini kan kelasnya berdiri sendiri, dia nggak punya atribut apa-apa. Nah, yang di-compare itu dari sini, ya. Ini saya kasih nama P1 dan P2, ya. Penduduk 1, penduduk 2. Misalnya di sini yang mau di-compare kan usianya ya. Nah, berarti tinggal kita panggil di return p1.getUsia dikurangi p2.getUsia, ya. Seperti ini caranya. Nah, sekarang di sini itu harus ada yang diubah ya. Kalau nggak diubah ya error kayak gini ya. Ketika nambah data error ya. Nah, di sini caranya di parameter treesetnya ya, di konstruktornya ini kita harus masukin si usia komparator ya. Ya caranya cukup tinggal diinstansiasi langsung aja ya. Usia komparator, nah seperti ini. Kalau di run, nah dia akan disorting dari usianya ya. Seperti ini. Oh iya, kalau misalnya kita mau ganti urutannya ya, tadi kan ini secara ascending. Nah, sekarang kalau mau descending gimana? Ya tinggal ditukar aja. Yang di sebelah kiri ini P2, yang di kanan ini P1 ya. Kalau kita jalanin, nah hasilnya dia akan diurutkan secara descending ya, dari yang besar ke kecil. Ya, seperti itu. Nah, komparator ini itu bisa dipakai kalau misalnya kita mau compare ya, itu dalam satu kali program berjalan itu kita punya beberapa aturan ya. Misalnya di menu yang pertama itu di compare dari usianya ya, kemudian di menu yang kedua nanti dari namanya. Ya kita tinggal bikin aja komparator yang baru ya. Jadi di sini kita bikin kelas baru ya, misalnya nama komparator. Ya, seperti ini. Dia mengimplement komparator juga. Ini. Kemudian kita implement metodenya. Nah, sekarang yang di compare adalah namanya ya. Nah, jadi kita tinggal balikin P1 return P1 get nama ya, compare to P2 get nama juga ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya di program itu tiba-tiba kita mau ganti ya, ya kita tinggal ubah aja parameternya ya di sini. Seperti ini ya. Jadi kalau begini langsung berubah dari namanya ya. Nah, kemudian komparator itu juga berguna ketika kita pakai collection yang memang dia nggak punya mekanisme untuk ngurutin data ya. Contohnya paling gampang adalah list ya. List itu kan dia urut dari indeksnya ya. Jadi sekarang kita ganti, misalnya ini pakai list ya, list. Kemudian di sini pakainya array list misalnya. Kemudian di sini kosong ya, karena array list itu kan dia nggak bisa ngurutin langsung, jadi parameternya nggak boleh dikasih. Kemudian ini saya ganti list ya. Nah, list itu kalau kita bikin secara plain begini, ya dia akan diinputkan berdasarkan urutan kita masukin, ya sesuai dengan urutan ini. Nah, sekarang kalau misalnya kita pengen sorting, ya pakai list, nah kita bisa manfaatin dari class collection ya. Jadi di class collection itu ada metode namanya sort, ya seperti ini. Kemudian collection sort ya, kita masukin listnya di sini ya, seperti ini. Nah cuman di sini karena listnya itu tipenya yang disimpan adalah objek ya, objek buatan kita ya, maka dia perlu aturan. Nah, aturannya kan pakai komparator ya. Jadi parameter kedua kita bisa kirim misalnya usia komparator ya. Nah, dengan cara begini, maka listnya itu akan disorting berdasarkan parameter usia di sini, ya. Kalau kita jalanin, nah seperti ini, ya. Usia komparator terakhir kan descending ya, maka hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita ganti, ya, pakainya nama komparator misalnya, maka dia akan dirutin dari namanya, ya. Seperti itu. Itu kalau kita mau ngurutin
collection yang nggak punya mekanisme pengurutan ya, kayak list, kemudian queue ya, begitu. Oh iya, untuk queue itu kan ada apa namanya implementasi yang spesial ya, namanya priority queue ya. Mungkin sekalian saya jelasin ya. Jadi misalnya kita punya queue ya yang disimpan sama penduduk, mungkin pakai yang tadi aja ya, biar nggak repot nambahin ininya. Oke, jadi queue penduduk ya, queue tapi kita pakainya priority queue ya. Kemudian ini juga penduduk. Nah, seperti yang kita tahu, kalau queue itu kan dia punya implementasi namanya priority queue ya. Nah, priority queue itu queue yang nyimpennya itu dia berdasarkan prioritas. Nah, prioritasnya tuh dia pakainya comparable ya. Oke, saya tunjukin di sini. Saya ganti ini dikit. Kemudian ini collection sortnya nggak perlu ya. Kemudian kita print gini ya. Nah, ini kalau saya jalanin, hasilnya error ya. Karena tadi kan penduduk itu terakhir dia nggak implements comparable. Ya, berarti kita balikin lagi kayak tadi ya. Dia implements comparable, ya, penduduk. Kemudian di sini kita implementasiin metode compare to, ya. Misalnya gampang aja kita bandingin usianya ya. Usia dikurangi ini P. Nah, jadi kalau kita pakai priority queue ya, kemudian kita masukin data seperti ini ya, maka dia akan diurutin berdasarkan usianya ya, sama kayak di kasusnya preset tadi ya. Cuman di sini kalau kita print ya mungkin urutannya nggak sesuai dengan usia ya. Jadi ada kalanya di sini urutannya bisa acak begitu ya. Jadi mungkin saya tambahin datanya agak banyak ya biar kelihatan ya. Di sini tambahin Chandra misalnya 50, Budi itu misalnya 27 ya. Tambahin lagi deh. Misalnya Joni ya, umurnya 75. Kemudian ada misalnya Gilang misalnya, yang belum 42 misalnya gitu ya. Kemudian saya run. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi kan ini kan tadi kita compare dari usia ya. Tapi ternyata setelah kita jalanin itu di sini nggak urut usianya. Nah, ini nggak perlu khawatir ya. Jadi urutan di sini yang nongol di sini itu adalah urutan si queue-nya nyimpen ya. Tapi ketika kita ngambil ya, queue itu kan kalau ngambil dia hanya bisa pakai metode pick ya, atau elemen atau pull ya. Nah, jadi kalau kita ambil pakai metode-metode itu, dia akan urut berdasarkan usianya ya. Jadi tampilan yang ada di sini itu bisa diabaikan aja ya. Untuk buktinya kita bisa coba ya. Kita print semuanya. Jadi saya bikin looping selama queue-nya itu masih ada ya, masih lebih besar dari 0, maka kita ambil ya. Caranya pakai metode ya namanya poll ya, seperti ini. Poll itu ngambil data yang paling depan ya, diambil terus kemudian dihapus ya. Jadi diambil terus hilang gitu. Kalau pick sama elemen itu dia cuma lihat doang ya, tapi nggak diambil. Oke, kalau udah ini saya run. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi ketika diambil itu dia sesuai dengan usia ya, 17, 27, 30, 35, 40, 42, 50 dan 75. Ya, beda dengan urutan ketika di print biasa. Jadi kalau di print biasa kan 17, 30, 27, 40 ya. Data yang kedua udah beda ya. Yang kedua kan di sini 30. Sementara kalau kita ambil pakai poll itu 27. Jadi kalau kita print seperti ini ya, pakai sistem outprintln gitu, itu hasilnya itu beda dengan ketika diambil pakai poll ya. Jadi ini diabaikan aja ya. Jangan dijadikan acuan.
seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya untuk tutorial comparable dan komparator ya. Kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung tulis di komen aja ya. Terima kasih. Sekian video kali ini, jangan lupa like dan subscribe channel Knows It buat dapetin video terbaru dari kami.